Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi Universitas Dian Nusantara? Kita berjumpa kembali di mata kuliah Komunikasi Lintas Budaya di pertemuan yang ketujuh. Tidak terasa kita sudah memasuki pertemuan yang ketujuh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa memberikan kita keberkahan kesehatan sehingga kita bisa menyelesaikan mata kuliah ini dengan sukses dan lancar. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita memulai proses belajar mengajar ini, alangkah baiknya sama-sama kita berdoa agar proses belajar mengajar ini berjalan dengan sukses dan lancar. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan berdoa. Selesai. Rekan-rekan semuanya, di pertemuan ke-7 ini kita akan membahas materi yang sangat menarik sekali. Di pertemuan ke-7 kita membahas materi mengenai model-model komunikasi antar budaya. Ini adalah materi yang sangat menarik sekali. Model-model komunikasi antar budaya. Teori-teori komunikasi antar budaya. Guri Guns menjelaskan komunikasi antar budaya KAB merupakan tipe dari komunikasi antar kelompok, yaitu komunikasi antara para anggota dari kelompok sosial yang berbeda. Komunikasi antar kelompok mencakup beberapa tipe komunikasi able body dengan disable. Komunikasi antar generasi, komunikasi antara para anggota kelas sosial yang berbeda, dan komunikasi antar ras, antar etnis. Teori-teori komunikasi antar budaya, kegiatan berteori dalam KAB mengalami perkembangan yang cukup pesat dan mencakup berbagai aspek dalam KAB. Goody Guns dan Nishida 1989 menggunakan cara berpikir Burrell dan Morgan 1979, yaitu pendekatan subjektif dan objektif untuk membandingkan teori-teori KAB. Pendekatan objektivis, ontologi, realisme. Ada realitas eksternal yang nyata bagi individu. Realitas itu ada bahkan ketika realitas tersebut tidak dipahami dan tidak dilabelkan. Epistemologi positivisme menjelaskan dan memprediksikan pola-pola komunikasi dengan mencari keteraturan-keteraturan dan atau hubungan kausal. Pendekatan objektivis sifat manusia determinisme peristiwa komunikasi ditentukan oleh situasi atau lingkungan di mana komunikasi tersebut berlangsung. Metodologi nomotetik penelitian harus didasarkan pada aturan yang sistematis dan prosedur ilmiah yang ketat. Ontologi nominalisme tidak ada realitas eksternal yang nyata bagi individu. Nama, konsep, dan label bersifat artifisial dan dipakai untuk mengkonstruksikan realitas. Epistemologi antipositivisme komunikasi hanya dapat dipahami dari perspektif partisipan komunikasi. Tidak ada penelusuran terhadap keteraturan-keteraturan yang mendasarinya. Sifat manusia voluntarisme, partisipan komunikasi memiliki otonomi dan kehendak yang bebas. Metodologi ideografik untuk memahami peristiwa komunikasi, maka pengetahuan dari tangan pertama harus diperoleh melalui analisis catatan subjektif. Objektivis dan subjektivis, Gudigunz dan Nishida menegaskan bahwa pemilahan perspektif objektivis atau objektivis secara ekstrim tidak perlu dipertahankan. Kedua pendekatan tersebut penting untuk memahami KB dan idealnya kedua pendekatan itu pada akhirnya perlu diintegrasikan atau triangulasi. Pendekatan etik mengkaji perilaku dari posisi di luar sistem, mengkaji lebih dari satu budaya dan membandingkannya. Struktur diciptakan oleh analis, peneliti, kriteria dipertimbangkan mutlak atau universal. Pendekatan emik mengkaji perilaku dari dalam sistem, mengkaji hanya satu budaya. Struktur ditemukan oleh analisis, peneliti, kriteria bersifat relatif. Kategori efektif outcome, culture, cultural convergence, anxiety, uncertainty management, effective group decision making. Kategori accommodation adaptation, communication, intercultural adaptation, co-cultural. Kategori identity negotiation, identity management, identity negotiation, cultural identity.
Kategori communication network, network and outgroup communication competence. Intracultural versus intercultural network, network and acculturation. Kategori acculturation and adjustment, communication and acculturation, and uncertain management, assimilation, deviation, and alienation states. Bagi suatu perusahaan umumnya penulisan laporan di sini kita lihat digunakan untuk memenuhi berbagai keperluan di komunikasi antar budaya, untuk memonitor dan mengendalikan operasional perusahaan, untuk membantu mengimplementasikan kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan perusahaan, untuk memenuhi persyaratan-persyaratan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku bagi perusahaan, untuk mendokumentasikan prestasi kerja yang diperlukan, baik untuk keperluan internal maupun eksternal, untuk menganalisis informasi dan memberikan bimbingan bagi pengambilan keputusan-keputusan atas isu-isu tertentu untuk memperoleh sumber pendanaan. Apa itu laporan bisnisnya? Laporan bisnisnya bisa kita lihat di sini dalam komunikasi lintas budaya jenis lisan dan tertulis. Bentuk tertulis, cetak, laporan memorandum, laporan surat subjek laporan. Klasifikasinya ada laporan individu dan resmi, laporan rutin dan laporan khusus, laporan eksternal dan laporan internal. Dalam komunikasi lintas budaya 6 tahap, dalam penulisan untuk melaporkan kegiatan, satu, mendefinisikan masalah-masalah atau problem yang ada. Dua, melakukan analisis audiens. Ketiga, menentukan ide-ide. Keempat, mengumpulkan bahan. Kelima, menganalisis dan menafsirkan data. Keenam, pengorganisasian data dan persiapan outline. Tujuan laporan bisnis dalam komunikasi lintas budaya menurut Bob Cortland L. Tiljon 5 2014. Memonitor untuk mempermudah pengendalian organisasi. Dua, membantu mengimplementasikan kebijakan dan prosedur. Tiga, memenuhi persyaratan legal. Empat, mendokumentasikan kegiatan yang dilakukan untuk klien. Lima, sebagai pedoman untuk pengambilan keputusan atas isu-isu spesifik. Enam, memperoleh bisnis dan pendanaan baru. Penggolongan laporan bisnis dalam komunikasi lintas budaya menurut fungsi laporan bisnis, information report, progress report, interim report, quarterly report, analytical report, annual report, audit report, make good or payback report, recommendation report, problem solving, feasibility report, dan justification report. Penggolongan laporan bisnis dalam komunikasi lintas budaya dan antar budaya, bentuk dan kegunaannya, cetakan memorandum, letter report, dan subjek laporan. Menurut tujuan laporan, ada laporan kecelakaan accident report, laporan kredit report, progress and interim report, trip report, dan closure report. Kita lihat di sini teori-teori komunikasi antar budaya di dalam komunikasi antar budaya. Kegiatan berteori dalam KAB mengalami perkembangan yang cukup pesat dan mencakup berbagai aspek dalam KAB. Gurigun dan Nishida 1989 menggunakan cara berpikir Burrell dan Morgan 1979, yaitu pendekatan subjektivis dan objektivis untuk membandingkan teori-teori KAB. Pendekatan objektivis, ontologi, realisme, ada realitas eksternal yang nyata bagi individu. Realitas itu ada bahkan ketika realitas tersebut tidak dipahami dan tidak dilabelkan. Epistemologi positivisme menjalankan dan memprediksikan pola-pola komunikasi dengan mencari keteraturan-keteraturan dan atau hubungan kausal. Sifat manusia, determinisme, peristiwa komunikasi ditentukan oleh situasi atau lingkungan di mana komunikasi tersebut berlangsung. Metodologi nomotetik penelitian harus didasarkan pada aturan yang sistematis dan prosedur ilmiah yang ketat. Ontologi nominalisme, tidak ada realitas eksternal yang nyata bagi individu, nama, konsep, dan label bersifat artifisial dan dipakai untuk mengkonstruksikan realitas-realitas. Epistemologi antipositivisme, komunikasi hanya dapat dipahami dari perspektif partisipan komunikasi. Tidak ada penelurusan terhadap keteraturan yang mendasarinya. Sifat manusia, kalau kita lihat pendekatan subjektivis, sifat manusia, voluntarisme, partisipan komunikasi, memiliki otonomi,
dan kehendak yang bebas. Metodologi ideografik untuk memahami peristiwa komunikasi, maka pengetahuan dari tangan pertama harus diperoleh melalui analisis catatan subjektif. Budi Kunz dan Nisida menegaskan bahwa pemilahan perspektif objektivis atau subjektivis secara ekstrim tidak perlu dipertahankan. Kedua pendekatan tersebut penting untuk memahami KAB dan idealnya kedua pendekatan itu pada akhirnya perlu diintegrasikan triangulasi. Pendekatan etik mengkaji perilaku dari posisi di luar sistem, mengkaji lebih dari satu budaya dan membandingkannya. Struktur diciptakan oleh analisis peneliti. Kriteria dipertimbangkan mutlak atau universal. Pendekatan emik mengkaji perilaku dari dalam sistem, mengkaji hanya satu budaya atau culture, bukan beberapa. Struktur ditemukan oleh analis peneliti dan kriteria-kriteria bersifat relatif. Kategori efektif outcome kita lihat cultural convergence, anxiety, uncertainty management, effective group decision making. Kategori accommodation, adaptation, communication, accommodation, intercultural adaptation, co-kultural. Kategori identity negotiation, identity management, identity negotiation, cultural identity. Kategori communication network, network and outgroup communication competence, intracultural versus intercultural network, network and acculturation. Kategori acculturation and adjustment, communication and acculturation, uncertainty management, assimilation and alienation state. Rekan-rekan semuanya, ini adalah pertemuan kita yang ketujuh. Kita akan berjumpa di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar untuk mencapai kesuksesan. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.